Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nih bersama aku Mutiara Gustia. Nah, di sini aku akan melanjutkan apa yang akan aku ceritakan dari sebelumnya ya. Teman-teman udah tahu belum yang video aku sebelumnya? Kalau belum tahu, coba deh tonton dulu biar nanti kan tahu gitu kan. Nah, di sini aku akan melanjutkan tentang sejarah ilmuwan Islam, tokoh-tokoh sejarah ilmuwan Islam. Yang pertama, Al-Khawarizmi. Teman-teman pernah dengar istilah aljabar atau algoritma enggak? Nah, orang ini yang bikin istilah itu loh teman-teman, Al-Khawarizmi ini. Jadi Al-Khawarizmi ini yang bikin istilah aljabar dan logaritma. Nah, kebayangkan betapa pentingnya peran Al-Khawarizmi ini dalam kehidupan perkembangan matematika kita atau dalam kehidupan kita gitu kan. Al-Khawarizmi itu lahir di Persia pada abad ke-9 dan karya-karya Bapak ini sangat berpengaruh kepada perkembangan ilmu pengetahuan kita, khususnya di buku Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jab wal Muqabalah. Nah, di buku ini, walaupun buku ini panjang judulnya, tetapi tenang, buku inilah yang memperkenalkan konsep aljabar yang kita pakai pada saat sekarang ini. Aljabar ini dipakai untuk menyelesaikan soal-soal yang susah atau rumit. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa menyelesaikan soal tersebut, atau misalnya teman-teman lagi ngerjain soal matematika dan ketemu aljabar, trigonometri, dan misalnya nih ya, teman-teman mengerjakan soal matematika tentang trigonometri. Kalau misalnya teman-teman bingung menyelesaikannya, berterima kasihlah kepada Al-Khawarizmi ini. Karena apa? Karena beliaulah yang mengasih tahu atau yang mengenalkan dasar-dasarnya gitu kan. Nggak cuma aljabar aja sih, Al-Khawarizmi ini juga mempunyai peran besar dalam pengembangan ilmu algoritma atau konsep algoritma. Dan buat yang sering main Instagram, TikTok, YouTube gitu kan, itu juga termasuk konsep algoritma loh. Jadi sebenarnya Al-Khawarizmi ini deket banget sama kehidupan kita, yang meskipun dia hidup ratusan tahun yang lalu kan. Coba misalnya teman-teman bayangin gini, kalau misalnya nggak ada Al-Khawarizmi, mungkin scrollan kita tadi itu menjadi lebih lambat gitu loh, atau yang sama aku bilang tadi tuh lebih, misalnya yang awalnya 15 detik jadi 30 menit atau lebih kayak gitu kan. Nah, sama satu lagi, kalau misalnya nggak ada fitur for you atau untuk kamu, mungkin bakal ngebosanin nggak sih gitu kan. Jadi Al-Khawarizmi inilah yang membuat desain-desain itu, atau membuat ilmuwan itu gitu kan. Bukan membuat sih, menemukan ya teman-teman, menemukan. Di masa Al-Khawarizmi ini, matematika bukan hanya soal angka-angka ataupun yang jadi di masa Al-Khawarizmi ini, matematika bukan cuma soal angka-angka yang ngebosanin teman-teman, tetapi dia juga bikin metode-metode yang logis dan mudah diikuti gitu. Jadi kebayang nggak sih kalau misalnya kita hidup tanpa Al-Khawarizmi ini, mungkin hidup kita mungkin nggak seseru itu gitu kan. Nah, tunggu terus kelanjutan video berikutnya. Minggu depan kita akan membahas tokoh-tokoh selanjutnya. Nah, jangan lupa like, subscribe, and comment. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.